Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Oke, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah atas kudro dan irada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa bertatap muka seperti biasanya. Ya, sebelum kita pembelajaran dimulai, kita melakukan pembiasaan terlebih dahulu ya. Oke, silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM. Silakan. Pembelajaran dari kita dalam hati berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembiasaan yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri dulu, seperti biasa. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan dipimpin oleh Wiwi ke depan. Ya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tanya terlebih dahulu ya, ngabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Salkin. Pio sama Salkin kemana? Ada yang tahu tidak? Sakit. Sakitnya sakit apa? Sakit kaki. Siapa yang rumahnya dekat Pio? Sandi. Sakit kaki betul? Oh iya, terima kasih ya. Kalau Salkin, siapa yang rumahnya dekat Salkin? Aro. Kenapa? Aro tahu? Oh, ya. Mudah-mudahan temannya yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh ya. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya hari ini anak-anak kita belajar apa? Pembelajaran coding dan Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu-minggu yang lalu. Gitu ya. Kita masih ingat, Cung, siapa? Ada yang masih ingat tidak pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu? Ayo angkat tangan silakan. Tentang coding yang pernah Bapak ajarkan? Iya Nabila, boleh? Berpikir. Iya, berpikir apa? Lanjutkan. Komputer. Iya, betul. 100 buat Alma dan Nabila ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang coding, yaitu materinya tentang berpikir komputasional. Tuh, ada yang masih ingat, ada yang tidak. Nah, makanya harus belajar. Belajar itu jangan sampai hanya di sekolah saja, tapi datang ke rumah tolong dipelajari lagi, diingatkan kembali. Nah, itu ya. Nah, untuk hari ini, anak-anak kita tidak akan belajar tentang berpikir komputasional, tapi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Gitu ya. Nah, ada yang tahu sebelumnya? Nah, Bapak tanya lagi, ada yang tahu tidak? Apa sih itu kecerdasan artifisial? Aduh. Kecerdasan, iya, Jeffrey, boleh? Iya, KA. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Kalau bahasa kerennya ada yang tahu tidak? Bahasa Inggrisnya? Iya, Sopan. AI. Beri tepuk tangan buat Sopan. Ya. Iya, bagus Sopan. 100 buat Sopan. Nah, jadi anak-anak yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial itu, bahasa Inggrisnya itu sama dengan AI. Mungkin yang terdengar sehari-hari oleh kalian bukan kecerdasan artifisial, tapi AI. Tahu kan? Kalau, oh ya Pak, saya pernah dengar ada AI di HP saya. Oh Pak, iya Pak, saya pernah dengar teman saya mempunyai alat yang ada AI-nya.
Gitu. Oh iya Pak, waktu saya chat pakai WA, ternyata di sana juga ada fitur AI-nya. Betul tidak? Nah, itu anak-anak yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Ya, paham sampai sini? Oke, paham. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang Bapak ada materinya. Kita buka dulu ya. Nah, itu ya. Nah, yang akan kita bahas itu sekarang itu memahami kecerdasan artifisial, gitu. Yang tadi ya, yang disebut dengan AI. Yang kedua kita akan belajar pengertian, gitu ya, pengertian dari kecerdasan artifisial. Selanjutnya kemudian juga ada karakteristik, gitu. Kemudian juga ada etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Nah, kecerdasan artifisial itu adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan menciptakan mesin yang mampu meniru kemampuan kognitif. Apa itu kemampuan kognitif? Ini, kemampuan otak. Nah, biasanya kemampuan kognitif itu adanya di manusia seperti kita, gitu. Kalau manusia bisa apa? Bisa belajar, bisa berpikir, ya, bisa bernalar, bisa memecahkan masalah dan bisa mengambil keputusan. Nah, itu ya otak manusia kita. Nah, di sini AI juga mempunyai kemampuan seperti itu. Layaknya seperti manusia, gitu ya, bisa berpikir, gitu ya, memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, yang membedakan kita adalah manusia, kalau AI itu adalah buatan manusia, ya, gitu. Sistem yang meniru manusia. Kemudian ada di dalam aplikasi sehari-hari, ya, banyak. Ada di WA, gitu. Kemudian ada di Google, ada Gemini AI dan sebagainya, gitu ya. Itu. Kemudian juga terdapat di mesin-mesin. Nah, mungkin kalian juga pernah tahu ada yang disebut tadi dengan mesin cerdas, ada yang disebut dengan mesin non cerdas. Nah, itu mesin cerdas itu semuanya menggunakan AI. Nah, sekarang Bapak akan contohkan ya yang ada di kelas kita. Nah, di sini juga di kelas kita sudah menggunakan AI tersebut atau mesin kecerdasan tersebut. Nah, yang pertama Bapak mau memperlihatkan, lihat sebelah sana, ya. Sebelah sana, di sana itu ada CCTV, ya. Nah, CCTV yang di dalamnya itu sudah menggunakan AI. Nah, ya, kemanapun kita bergerak, maka CCTV itu akan men-tracking kita, mengikuti kita, gitu ya. Nah, kita bergerak, misalkan Bapak ke sebelah sini, maka kameranya akan mengikuti Bapak, gitu ya. Bapak ke sebelah sini, maka kameranya akan mengikuti Bapak. Tuh, lihat, bisa diperhatikan? Nah, itu contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, ya, gitu, dalam mesin, gitu ya. Yang kedua, ini. Nah, yang kedua Bapak punya ini tripod. Nih, perhatikan ke sini ya, semuanya. Tripod ini menggunakan AI juga, sama di dalamnya, ya. Ketika oleh Bapak dihidupkan, lihat, perhatikan. Tuh, kelihatan? Nah, ketika dihidupkan, maka dia akan mengikuti pergerakan Bapak. Tuh ya. Bapak bergeser ke sebelah sini, maka kameranya akan mengikuti Bapak. Oke, jangan ada yang melihat ke sana, lihatnya ke Bapak. Nah, kalau kalian melihat ke sana, berarti akan mengikuti kalian. Tuh, Bapak ke sebelah sini, ya, perhatikan lagi. Halo, tuh ya, mengikuti Bapak. Tuh, ada yang melihat mungkin di sebelah sana, maka arahnya akan ke sebelah sana, gitu ya. Oke, kita diamkan lagi. Nah, yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari Bapak juga punya ini, mouse. Nah, kalau zaman dulu, mouse ini anak-anak masih pakai kabel, ya, masih pakai kabel, kemudian dimasukkan ke laptop dan sebagainya. Sekarang Bapak sudah menggunakan mouse yang pakai wireless.
Gitu. Artinya tanpa kabel. Selain tanpa kabel, nah, bisa diperhatikan. Nah, di sini juga mouse ini bisa. Nah, lihat ke sana. Bapak akan mempraktekkan. Tuh, lihat ke sana ya. Tes, 1, 2, 3. Tuh, lihat. Nah, hanya dengan berkata seperti ini, tuh ya. Maka apa yang Bapak ucapkan, maka apa yang Bapak sampaikan, maka akan ditulis oleh si AI ini. Maka kita tidak perlu capek-capek menulis, mengetik, gitu ya. Nah, membantu tidak? Iya, ya. Tek, tuh, sudah selesai. Nah, bisa dilihat? Nah, itu ya. Itulah kecanggihan AI dalam alat-alat seperti ini, gitu ya. Nah, selain itu, mouse ini juga bisa mentranslate. Nah, kalau dulu, kalau mau translate kan kita harus lihat kamus. Betul tidak? Harus lihat Google Translate. Nah, kalau dengan ini, hanya dengan seperti ini di blok. Lihat. Nah, di sana ada translatannya. Nah, kalian mau ubah ini ke dalam bahasa apa? Ada semua. Lihat. Ada 135 bahasa. Contoh, Bapak mau mencontohkan di sini pakai bahasa Inggris yang populer. Maka ini hasilnya sudah ada bahasa Inggris, gitu ya. Bapak contohkan lagi misalkan mau ke bahasa apa? Bahasa Jepang. Nah, maka aksaranya juga sudah Jepang, gitu ya. Nah, itu dalam penggunaan mouse, ya. Oke. Oke, kita ke sini lagi ya. Nah, sekarang ke contoh mesin cerdas dan non cerdas. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari juga ada yang disebut dengan mesin cerdas dan non cerdas. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Bapak ya. Mungkin kalian sudah lebih paham gitu ya. Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas, apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas. Nah, pada intinya di sini lihat ya, yang disebut mesin non cerdas yaitu tidak memiliki kemampuan belajar. Ya. Yang kedua, tidak dapat beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Yang ketiga, melakukan tugasnya secara manual atau otomatis tanpa terbatas. Nah, di sini Bapak ada contoh misalkan apa ini namanya? Mesin jahit gitu. Mesin jahit kan kalau misalkan cuma menghidupkan cuma masukkan stekernya ke listrik, kemudian diklik pedalnya baru berjalan gitu ya. Ada lagi misalkan mesin cuci. Mesin cuci juga sama gitu pengoperasiannya ya. Masukkan stekernya ke listrik. Kita mau pilih nih, mau mencuci apa nih? Misalkan ada mencuci selimut, misalkan cuci baju yang tipis, maka kita tinggal pilih-pilih gitu ya. Sudah diklik, kemudian play, maka dia akan bekerja sesuai dengan itu. Nah, tetapi kalau mesin cerdas ya, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, ya. Jadi dia itu bisa belajar sendiri, gitu. Bisa berpikir sendiri. Nah, mampu belajar dari data dan pengalaman, gitu ya. Dapat beradaptasi dengan situasi baru. Kemudian juga bisa melakukan tugas yang kompleks dengan apa? Otomatis, gitu ya, tanpa diperintah lagi, gitu. Contohnya seperti apa, Pak? Misalkan dalam Google nih. Ya, dalam Google, kalian mau cari apa nih di Google? Misalkan, kalian tidak usah mengetik gitu. Kadang Google tahu ketika kalian berselayar di media sosial, misalkan kalian di Shopee, kalian cari barang apa misalkan? Misalkan cari barang baju. Ketika kalian membuka Google, maka suka ada iklan baju. Gitu ya. Nah, kemudian juga ketika kalian misalkan buka Facebook, misalkan, otomatis si Facebook itu mengenali apa? Wajah kalian, misalkan, atau kenangan yang sudah lalu, tahun lalu, misalkan.
Nah, suka diulang kembali ya. Kemudian juga ketika kalian mau barang apa misalkan, padahal kita itu tidak mengetikkan, tapi secara otomatis ketika ada iklan suka muncul iklan yang ingin kita beli, barang yang kita beli. Nah, itu juga seperti itu ya. Nah, tuh. Nah, ini macam-macam kecerdasan artifisial ya. Ada AI yang lemah, ada AI yang kuat, ada AI yang super. Itu tingkatannya ya. Nah, tapi di sini Bapak tidak akan dibahas semuanya, hanya secara sepintas saja ya. Lanjut. Kenapa? Nah, bagaimana sih Pak cara kerja AI itu atau kecerdasan artifisial itu? Nah, jadi kecerdasan artifisial itu atau AI itu pertama dia itu mengumpulkan data. Nah, kenapa dia bisa pintar? Kenapa dia bisa menjawab semua pertanyaan kita atau pekerjaan kita atau mengasih solusi pada kita? Karena itu dia itu mengumpulkan data yang kita kasih. Gitu, dikumpulkan datanya dalam bentuk base. Seperti itu, ya. Setelah dikumpulkan, datanya di pemrosesan atau pelatihan, ya. Nah, diproses datanya. Nah, setelah diproses, maka nanti si AI akan membuat keputusan. Nah, gitu ya. Yang disampaikan kepada kita. Contoh nih kalian, misalkan, saya ingin tahu tentang jumlah suku yang ada di Indonesia, misalkan, ya. Nah, kan kalian tidak tahu, ya, gitu apa saja, gitu ya. Nah, misalkan, maka saya itu dapat menjawab. Dari mana dia dapat jawaban? Gitu. Dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh kita, gitu. Oleh orang lain, dikumpulkan datanya. Sudah dikumpulkan, maka dia seleksi. Sudah diseleksi, mana jawaban yang lebih tepat, maka itu disampaikan kepada kita. Nah, kita sebagai pengguna kecerdasan artifisial atau AI, jangan mengambil mentah-mentah. Nah, jadi kita harus ada etika dalam belajar AI atau kecerdasan artifisial. Jadi jangan semua yang ada di AI itu diambil. Karena itu belum tentu betul. Nah, yang kedua, juga AI itu apa? Namanya teh? Hati-hati. Gitu ya. Apa yang kita sampaikan di AI, apa yang kita ketik, gitu ya, hati-hati. Kenapa? Karena itu rawan dari kejahatan, gitu ya. Itu. Nah, limitasi kecerdasan AI. Nah, AI juga punya limitasinya, anak-anak. Nah, jadi tidak semua yang kita tanyakan, tidak semua yang kita ingin tahu bisa dijawab oleh AI tersebut, gitu ya. Ada limitasinya, ya. Kemudian juga kita jangan ketergantungan data pada kecerdasan artifisial tersebut, ya. Gitu. Terus ada resikonya juga, ada resiko bias, gitu. Ada kurang aktivitas dan empati. Nah, bedanya AI sama kita itu seperti itu. Kalau manusia kan kita punya perasaan, ya. Gitu, rasa sedih, rasa senang dan sebagainya. Tapi kalau karena itu mesin, sebuah mesin, maka dia itu tidak mempunyai perasaan seperti layaknya manusia, gitu ya. Gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian kecerdasan artifisial itu juga atau AI bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam bidang apa saja sih itu? Nah, di sana ada bidang kesehatan, contohnya analisis data medis, rencana pengobatan yang disesuaikan, kemudian meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Nah, itu kalau di bidang kesehatan. Yang kedua ada di bidang pertanian, misalkan contohnya pemantauan kondisi tanah dan tanaman. Yang kedua rencana pengobatan yang disesuaikan. Yang ketiga bidang pendidikan, pembelajaran yang dipersonalisasikan. Kemudian ada juga asisten virtual, akun dan chatbot, ya.
Kemudian ada etika penggunaan kecerdasan artifisial ya. Di bidang selanjutnya ada bidang bisnis dan keuangan gitu ya. Ada prediksi tren pasar dan perilaku konsumen, pengambilan keputusan strategis. Kemudian di bidang transportasi gitu, ada kendaraan otonom. Nah, ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalian pernah melihat ada mobil yang bisa bergerak sendiri, ada motor yang bisa bergerak sendiri gitu. Atau ada barang peralatan rumah tangga yang bisa bekerja sendiri. Nah, itu semuanya sudah menggunakan di dalamnya kecerdasan artifisial, gitu ya? Gitu. Paham? Oke, selanjutnya. Nah, ini etika sudah ya tadi. Nah, kemudian ini ada dampak negatif penggunaan kecerdasan artifisial ya, gitu. Dengan adanya AI, maka ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya apa? Dapat membantu pekerjaan manusia. Yang asalnya tadinya, wah, pekerjaan ini berat, seperti tadi Bapak mengetik. Nah, misalkan Bapak ngetik satu buku nih, harus beres 10 menit. Kebayang deh? Gitu, lama ya. Tapi dengan itu tadi, hanya dengan kita membacakan, maka yang satu buku itu atau beberapa lembar itu akan terasa ringan gitu. Akan beres dalam hitungan menit atau detik gitu. Tapi kalau ngetik belum tentu Bapak juga bisa secepat itu gitu ya. Yang kedua apalagi? Misalkan contoh itu tuh tripod gitu ya. Nah, ketika Bapak tidak punya yang mengamera, maka si tripod itu bisa pangamerakan sendiri gitu ya. Bergerak sendiri gitu. Nah, itu juga membantu pekerjaan manusia, dampak positifnya dan sebagainya banyak, ya, gitu. Terus yang dulu Bapak pernah pasang CCTV yang hanya bisa diam saja, tidak bergerak, gitu ya. Nah, sekarang dengan tahun 2025, udah 5 tahun yang lalu, maka sekarang udah ada yang baru, bisa bergerak sendiri, monitor sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini dampak negatifnya. Karena terlalu banyak yang menggunakan AI dalam segala bidang, maka nanti bakal kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, contoh ya, di negara Jepang, negara Cina, sekarang sudah banyak pekerja-pekerja yang digantikan dengan robot atau mesin tersebut. Ya. Kemudian ada pelanggaran privasi dan keamanan. Nah, semakin pintarnya AI, dia bisa mengambil data-data kita, gitu, secara langsung, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada ketergantungan yang berlebihan pada teknologi. Nah, karena kita sudah tahu AI, contoh kalian mengerjakan PR, misalkan pakai aplikasi Cici, misalkan, barina roswek aplikasi Cici. Ya teh PR Bapak teh susah ya ngerjakeun teh. Nah, ketergantungan. Nanti si AI-nya bakal semakin pinter, kaliannya akan semakin dimanjakan, gitu ya. Nah, itu. Yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi. Bisa saja teknologi AI ini disalahgunakan oleh orang jahat, gitu ya. Kalau orang baik nggak apa-apa, tapi ini kalau sudah digunakan oleh orang jahat, maka bakal berbahaya, gitu ya. Paham? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Kesimpulan. Nah, nanti kesimpulannya ya. Sekarang ke asesmen dulu. Nah, sebelum ke asesmen, coba. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Silakan bertanya, boleh. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo, boleh, ya. Ada? Nabila mau? Ayo, Alma mau? Oh, boleh, so. Mau bertanya apa, Alma? Apa manfaat dari AI? Coba sebelum dijawab oleh Bapak. Ada yang tahu tidak? Apa manfaat dari AI sih? Tadi? Manfaatnya? Ada manfaatnya tidak? Ayo Bapak tanya. Ada manfaatnya tidak? Ayo. Silakan. Iya Jeffrey boleh. Bisa memecahkan masalah. Betul, bisa memecahkan masalah. Apalagi? Ayo yang lain boleh bantu? Bisa membantu, iya, sopan. Membuat keputusan sendiri. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh, ayo silakan. Iya, Nabila. Bisa bernalar. Boleh, ya betul. Tepuk tangan.
buat Jepri, Sofwan, dan Nabila. Nah, selain itu juga bisa membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Itu ya anak-anak ya, paham? Nah, sekarang untuk asesmennya, untuk pekerjaan pekerjaan itunya, silakan di sana Bapak punya asesmen. Silakan kalian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 5. Bapak kasih waktu 5 menit, ya. Boleh? Oke, silakan dikerjakan, ya. Oke. Nah, sambil menunggu temannya yang lain mengerjakan sampai selesai, sekarang Bapak tanya, siapa yang bisa, boleh angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab nomor 1, boleh angkat tangan, ya, langsung dijawab, ya, sambil menunggu temannya yang lain. Oke, siap? Oke, sekarang nomor 1 ya. Nah, di sini ada pertanyaan seperti ini. Tolong tuliskan pengertian dari kecerdasan artifisial atau AI. Oke, siapa yang bisa menjawab? Iya, boleh Alma? Nah, silakan. Yang keras jawabannya. Kecerdasan artifisial merupakan salah satu ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem atau mesin yang dapat meniru perilaku cerdas manusia. Iya, 100 buat Alma. Tepuk tangan yang lain. Nah, itu ya yang dimaksud dengan pengertian artifisial, kecerdasan artifisial ya, atau AI. Yang nomor 2, sama tidak dengan kalian nomor 1? Oke, alhamdulillah sama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Coba tuliskan siapakah penemu kecerdasan artifisial pertama kali. Nah, mungkin kalian pernah baca-baca nih di buku nih. Nah, ada kan materinya itu bukunya? Nah, siapa, Cung? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Boleh? Ada? Bisa? Iya, boleh. Ada ya? Jawab. Silakan. Siapa penemu? Warren Michel dan Walter Pitts. Iya, tahun berapa ada? Tahu tidak? 1990 sampai 1950-an. Nah, itu ya. Ya, beri tepuk tangan buat Adel. Selanjutnya nomor 3. Ayo, siapa yang bisa? Coba tuliskan manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai aspek ya yang kamu ketahui. Nah, manfaatnya buat apa saja sih tadi kata Bapak? Ya, ayo siapa yang bisa? Yang lain? Ayo angkat tangan. Iya, Sofwan, boleh. Dalam bidang apa saja? Bidang pendidikan. Pendidikan, ya. Terus tadi dalam bidang apa lagi? Keuangan. Keuangan. Ada lagi yang lain mau menambahkan? Iya, Nabila, boleh. Dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Ada lagi yang tahu? Nah, udah. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, boleh Kanaya sama ya, apa? Bidang transportasi. Transportasi, betul. Ya, boleh, Irsa. Bidang pertanian. Bidang? Bidang pertanian. Pertanian. Betul tidak jawabannya? Iya, betul. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Boleh? Iya, boleh Kaila. Dalam bidang apa Kaila? Silakan. Bidang lingkungan. Lingkungan, betul. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Iya, Alma boleh. Dalam bidang apa lagi? Bidang manufaktur. Apa? Manufaktur, bisnis ya. Iya, betul. 100 buat mereka. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke. Ada yang tahu tidak ya? Silakan. Tuliskan dampak positif dan negatif penggunaan kecerdasan artifisial. Sekarang dampak positifnya dulu. Silakan. Ada yang tahu tidak? Mau menjawab? Iya, boleh Rapi. Dampak positifnya apa sih dengan adanya AI? Dapat memudahkan dalam hal apapun. Iya, betul. 100 buat Raffi. Ada lagi yang mau menambahkan? Dampak positifnya. Ya, yang lain? Dampak positifnya apa sih adanya AI itu? Membantu tidak? Iya, tadi kata Bapak membantu. Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya, ada lagi? Alma mau? Ya, boleh. Oh. Bisa mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan, betul ya. Nah, sekarang negatifnya coba. Dampak negatifnya. Ayo, siapa yang bisa?
dampak negatif dari ini? Iya, boleh Nabila. Yang keras. Kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, banyaknya kehilangan lapangan pekerjaan, betul ya. Apalagi? Ayo, iya boleh, Yasmin. Pelanggaran privasi dan keamanan data. Iya, betul. 100 buat Yasmin. Kayla lagi boleh. Yang lain boleh? Ayo dicoba. Ketergantungan berlebihan pada teknologi. Iya, 100 buat Kayla. Kanaya boleh. Bentar ya. Apa lagi? Penyalahgunaan teknologi. Iya, penyalahgunaan teknologi. Ada lagi yang menambahkan? Satu lagi? Boleh, Alma? Yang lain? Sudah? Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Tuliskan dampak, apa? Udah ya barusan ya? Oh, udah. Ternyata ya, 5 pertanyaan itu sudah terselesaikan dengan baik. Oke. Nah, sekarang sebelum oleh Bapak ditutup, ya. Ada nggak yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya sebelum oleh Bapak ditutup? Ada yang mau bertanya? Ada tidak? Cukup? Paham? Oke, kalau cukup, paham, tidak ada lagi yang mau bertanya. Kita simpulkan ya pembelajaran hari ini. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ternyata selain AI itu sangat berguna buat membantu pekerjaan manusia, ya, ternyata AI juga mempunyai dampak positif dan negatifnya. Nah, selain itu, kita juga harus berhati-hati menggunakan kecerdasan artifisial ini, gitu. Karena ada etika dalam penggunaannya. Seperti yang sudah tadi Bapak contohkan, tidak boleh dipakai untuk kejahatan, tidak boleh misalkan dipakai untuk penyalahgunaan dan sebagainya, gitu ya. Jadi harus digunakan dengan bijak, hanya dalam hal-hal positif saja, gitu ya. Paham semuanya? Oke, terima kasih anak-anak. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan? Iya, terima kasih. Karena waktunya tidak memungkinkan, kita lanjutkan lagi minggu depan kita ke materi selanjutnya. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Silakan boleh berdoa dan pulang, ya.